Yang lain malah waktu itu cerita paman sendiri itu mau disekolahkan ke dokter. Jadi ketika masa kecil dari prestasi beliau mungkin atau bagaimana mau disekolahkan ke dokteran. Tapi Kiai Khotib sepertinya kurang sepakat, kurang setuju. Sampai beliau kemudian ke Kiai Hamid Pasuruan. Dan kemudian beliau dilus pada waktu itu ceritanya Kiai Ilyas masih pakai celana pendek, Ini Kiai Khotib jangan disekolahkan, dimondokkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, saya sekarang ada di dalamnya Kiai Ayub Ilyas, pengasuh pondok pesantren Miftul Ulum Congaben, Paterman Mudung, Kabupaten Bangkalan. Kita akan berbicara tentang masalah sejarah serta perjalanan dari pondok pesantren ini dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu Pak Kiai ya? Pak Kiai sekarang masuknya hanya di sini ya, tidak keluar Pak Kiai ya? Di sini aja ngajar, ngurusi pesantren Pak Kiai. Ngurusi pesantren. Pak Kiai, sekarang saya banyak menggali cerita tentang masa sejarah pondok pesantren di mana-mana, dan dimulai mungkin hari yang di sini sudah keempat pesantren. Sejarah dari pesantren Miftul Ulum ini sebetulnya sejak dari muassisnya, sejak kapan dan macamnya, berbagi cerita biar masyarakat khususnya para alumni, karena kalau alumni mungkin tidak semuanya tahu tentang sejarah. Saya saja di pondok saya nggak tahu Pak Kiai. Mungkin ini bisa membantu juga mengingatkan para alumni dan juga masyarakat simpatisan di dari sini untuk mengerti tentang masalah sejarah, bagaimana dulu pondok pesantren ini didirikan dan bagaimana perjuangan dari para masyayikh dulu membangun Arempes alas Jareng Timur di Congaben kita Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, di muassisnya, siapa pendahulunya di pondok pesantren ini dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat datang di Mas Aliman. Ini teman lama ini. Saking dari lamanya sampai ke sini tadi posak. Padahal sampai nelpon pemirsa. Takut keliru masuk. Memang dari dulu Mas Aliman sering ke sini dan sudah cukup lama bersilaturahmi dengan kita. Cuman baru kali ini cerita tentang pesantren. Alhamdulillah, ini satu-satunya dari YouTuber yang membuka sejarah pesantren khususnya di Madura, di Bangkalan. Diawali di Bangkalan. Pesantren di Bangkalan itu semua saya rasa, dan memang ini ketika kemudian saya bertanya ke beberapa sesepuh, memang banyak berasal itu berguru pada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Dan itu Situng Bungka tinggi. Situng Bungka. Dan itu juga Kiai Khotib sebagai penerus dari Kiai Ahmad Dahlan. Awalnya penerus Kiai Ahmad Dahlan. Iya. Kiai Dahlan sebagai orang tua dari Kiai Khotib itu adalah pendiri pondok pesantren ini kurang lebih 1871. Saya catat pondok pesantren ini menurut tulisan dan catatan sejarahnya didirikan tahun 1871. 1871 itu masa Afklarun. Ya. Kalau di Perancis kegelapan ya. 1871 muassisnya Kiai Dahlan. Iya. Lanjut Kiai Dahlan. Setelah itu Kiai Dahlan kesini hanya modelnya mengajar ngaji sorokan kepada karena di sini masih belum ada seperti sekarang. Jadi masih babat alas pertama kali. Ompud Pak Kiai ya. Iya. Kan, waktu kecil saya pun masih nggak seperti sekarang. Iya. Ini di sini nih masih ompud sabar Pak Kiai. Sabar semua. Jadi waktu Kiai Dahlan ke sini memang masih kampung Pak Kiai, kampung banget di sini Pak Kiai. Mungkin belum bisa dikatakan kampung ya. Belum bisa dikatakan kampung karena pada saat itu pindah ke sini
masih berupa alas ceritanya. Masih berupa alas. Di 1871 beliau hijrah ke sini, berasal dari sebelah kurang lebih 500 meter dari sini, dari rumah asal beliau. Pindah ke timur. Jadi asalnya Asalnya dari Anjun. Oh, Dari Anjun, Anjun ke terus Dahlan. pindah ke sini, hijrah beliau, terus kemudian mengajarkan apa namanya ya, ngaji, guru ngaji segala macam. Itu 1871. 1871 Kiai Dahlan. Kiai Dahlan. Dilanjutkan oleh beliau punya putra Kiai Ahmad Khotib. Kiai Ahmad Khatib. Kiai Ahmad Khotib itu ada 6 bersaudara. Kami yang paling sepuh adalah Kiai Ahmad Khotib. 1920 beliau melanjutkan perjuangan ayahandanya. 1920. Jadi Kiai Khatib Kiai Dahlan ini mempunyai putra 6 bagi. Ya, 6. ya. Paling tua Kiai Khatib. Sebenarnya paling tua adalah yang sekarang ada di Sukolilo. Di Sukolilo, di mana namanya? Labeng. Di Los. Ya, namanya Kiai Mukhtar. Oh, Ya. ini saudaranya Kiai Khatib. Saudara. Saya pernah nyampe ke sana bagi. Ya. Di Dehri, apa namanya, santrinya namanya Dehri, teman saya. Cimad Dahri. Iya. Ya, Cimad Dahri itu dia alumni LOS yang saat itu diasuh oleh siapa namanya, Ishak. Putranya berarti. Putranya Kiai Khotib. Kiai Khatib. Iya, Kiai Khotib punya saudara itu Kiai Mukhtar, cuman tidak punya keturunan. Ya. Tidak punya keturunan. Oh, ini yang putra Kiai Dahlan yang paling tua. Yang paling tua. Kiai Khatib yang pondok Moses pondok ini nomor berapa Ki? Nomor 2. Dua dari adiknya Kiai Mukhtar. Kiai Mukhtar. Ternyata kalau putranya Kiai itu, ya kalau istilahnya orang Madura itu, kalau pohon jatuhnya apa ya istilahnya itu? Lo jauh dari bungkana itu. Berarti Kiai semua. Pondok pesantren, juga pengasuh pondok pesantren di Labeng, di daerah Sukolilo, Labeng Mersaju, itu putra pertama Kiai Dahlan. Lanjut lagi. Putra pertama dari Kiai Dahlan. Dan kemudian Kiai Dahlan meneruskan perjuangan ayahnya. Mulai saat itu beliau mengaji pada Kiai Kholil. Ini Kiai Khatib ini. Kiai Khatib. Oh, Kiai Khatib. Kiai Khatib. Kiai Khatib mengaji pada Kiai Kholil. Syekhona Kholil. Syekhona Kholil ketika itu ya mungkin sezaman dengan Pramian sama Kiai Mas'ud. Kiai Mas'ud. Iya. Kemudian di Mancengan. Kiai Tolha. Iya. Iya. Itu mungkin sezaman bagi ya. Sezaman. Atau jangan-jangan satu kota kan lagi. Kiai Haji Mas'ud pengasuh pondok pesantren Pramian, Kiai Tolha pondok pesantren Atul Hawiyah. Ya, Kiai Atul Hawiyah bagi. Atul Hawiyah itu di Mudung. Dan informasinya waktu itu di zaman itu juga Kiai As'ad Sukorejo juga di zaman itu juga Pak Kiai. Iya. Informasinya mungkin sezaman ya Pak Kiai ya. Sezaman. karena dulu apa namanya Mbah Putri, istrinya Kiai Khatib itu ketika waktu itu sama-sama lahir di Mekah. Ini cerita dari ayah Abi Ilyas, Kiai Ilyas. Iya. Jadi ketika itu Mbah Putri lahir di sana sama dengan Kiai As'ad, sezaman dengan Kiai As'ad. Malah ketika itu yang gendong apa namanya yang Putri itu Kiai As'ad. Iya, yang gendong. Malah ayo kamu turun ke lu cak kindung meloloh ngala aja chen. Ki memari ngala aja chen kindung boleh. Itu coba lagi asalan Bang. Iya, Kiai Ilyas. Iya. Cerita di Kiai Ilyas itu cobain Kiai Buri itu cobain Kiai As'ad nanti. Engki, Kiai punya Kiai As'ad. Biasa orang-orang wali nu kasau ini kumpulnya penuh dengan guyonan bersanad. Lanjut lagi. Menarik ceritanya bagi. Jadi sangat-sangat dimungkinkan karena tidak jauh antara umur Kiai Khatib dengan istrinya. Jadi ada kemungkinan Kiai As'ad juga sezaman dengan Kiai Khatib. Tapi yang jelas yang diceritakan oleh Kiai Ilyas itu sezaman dengan Kiai Mas'ud Pramian. Kiai Mas'ud. Dan biasanya informasi yang saya dengar dari beberapa sumber Pak Kiai, di waktu itu para kiai itu di dalamnya itu atau di pesantrennya itu, di pondoknya itu pasti ada pohon sawu. Di sini ada kan Pak Kiai?
Oh iya, iya. Di sini. Malah di sini kalau apa namanya dengar dari ceritanya sesepuh, Patereman ini tempatnya pohon sawo. Malah ada lagunya khusus pohon sawo yang manis dari Patereman. Informasi juga ada, entah ini benar atau tidak. Sawo ini tuh justru bagi tanda kan, isyarah, tanda dari para laskar Hizbullah dulu waktu ke perang kemerdekaan. Entah itu benar atau tidak, tapi ini menurut dari banyaknya cerita dari para sejarawan ini mutawatir Pak Kiai. Betul. Dan buktinya memang iya di Parahyangan itu ada Pak Kiai karena sabu itu. Dan banyak di tempat-tempat para kiai ini ya mungkin ini laskar-laskar yang memang untuk dipersiapkan oleh para kiai dan para masyayikh bangsa ini untuk ikut berjuang untuk kemerdekaan Pak Kiai. Betul, betul. Dan di sini ada Pak Kiai ya. Ada sabu. dulu di sini banyak di sini, terus kemudian di sini. Karena memang pohon sawo itu menarik. Dari sisi apa namanya namanya saja sudah menarik sawo. Sawu. Iya, kalau tadi saya sempat cerita bahwa sawo itu sabuh kalau orang Madura bilang, sabuh. dan orang Jawa katanya sawu. Sawu. Nah, itu berasal dari sawu sufu vakum. jadi pas kalau ini dijadikan sebuah isyarah laskar lagi ya. Berbaris sawu. Makanya pohon sawu ini juga mungkin ini dari kasapnya bagi para masyayikh. Kenapa pohon sawu yang dijadikan sebuah tanda bahwa ini adalah anggota laskar dan semacamnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau orang yang tidak mau bertafakur sedikit tidak akan muncul makna itu Pak Kiai. Iya, iya. Sampai ke sawu pun tidak akan muncul. ini ini tafakurnya sudah fasih pemirsa. Jadi sawu. Wah, kalau diiklal sabu aslu sawu. Bukan aslu sawu. Jadi minta barisan, minta rapikan barisan Pak Kiai. Rapikan barisan. Itu kayak khotib bagi basis zaman dengan masih dari pondok-pondok pesantren besar di Pulau Jawa dan Madura Pak Kiai ya. Betul. Selanjutnya Pak Kiai. Selanjutnya Kiai Khotib melanjutkan dari ayahandanya pada tahun 1950 beliau membuka MWB. Ya, Madrasah Wajib Belajar. Oh, ini istilahnya MWB pemirsa. Ini catat ini, nggak ada di istilah sekarang milenial ini. MWB Madrasah Wajib Belajar. Iya. Madrasah Wajib Belajar. Itu adalah apa namanya cikal bakal dari yang nantinya disebut sebagai sanawiyah. Karena setelah itu MWB berganti kalau tidak salah PGA. Oh iya. Beberapa tahun berikutnya. PGA itu sebetulnya levelnya apa Pak Kiai? Levelnya saya kurang tahu, tapi yang bukan SMA ya, bukan perguruan tinggi kalau sekarang bukan ya PGA? Bukan. Misalnya dia sudah PGA, dia sudah bisa diperbolehkan ngajar. Oh SMA, SLTA kalau sekarang mungkin bagi. Mungkin begitu. SLTA, Mungkin begitu. Karena dulu memang untuk menjadi guru itu tidak harus perguruan tinggi. Iya. Dulu itu mungkin ya semacam SLTA aliyah semacam Betul. aliyah. Betul. Itu Kiai Ilyas. Itu Kiai Khotib. Masih Kiai Khotib. Masih Kiai Khotib. Oh pemirsa, 1950. Kiai Khotib ini meskipun memang di Parahyangan pun Kiai Mas'ud waktu zaman Kiai Mas'ud juga mendirikan lembaga pendidikan umum Pak Kiai memang. Betul. Jadi sama wong namanya semadhab Pak Kiai. Iya, seperjuangan. MWB kalau yang di Parahyangan itu Pak Kiai MI. Namanya MI Al-Mas'udiyah Madrasah Ibtida. Dan kebetulan menurut penuturan dari Kiai Mukafi ke saya, santri pertamanya Kiai Khalid. Almarhum Kiai Khalid El-Busiri Yang menjadi mantunya. bukan anaknya yang menjadi murid pertamanya. MI. Karena kalau di Parahyangan itu awal untuk sama dengan di sini bagi salap ya awalnya sorokan masuk ke mungkin ini kasarnya para masyayikh bahwa zaman ini tidak akan seperti bisa dijawab dengan ngaji sorokan Pak Kiai. Sehingga para masyayikh itu termasuk Kiai Khatib dan Kiai Mas'ud dalam konteks ini membangun kalau di sini MWB, kalau yang di Parahyangan itu MI awalnya Pak Kiai. Iya, MI. iya. MWB itu Kiai Khatib Pak Kiai ya? Iya, Kiai Khotib. Dan saya sempat mencatat waktu itu tahun 50-an. Dan kemudian berganti PGA, Pendidikan Guru Agama, itu pada tahun 67. 1967. Yang kemudian akan bermetamorfosis menjadi sanawiyah tahun
83. Waktu itu Pak Kiai ya, pondok-pondok pesantren masih salap semua Pak Kiai ya. Masih salap. Salap Saya semua di rasa tahun-tahun itu. Kalau mondok itu ya pasti ya hanya ngaji sore kan Islam Safina, takrib dan lain-lain sampai ke atas Pak Kiai ya. Tidak belajar umum waktu itu. Betul. Dan di sini sudah membuka itu dengan peramian di waktu itu, tahun itu. Kayak khotib Pak Kiai ya. Betul. Sistem pendidikan yang lebih bagus. Kan kalau yang di sini ini karena saya ini pemirsa, saya ini kebetulan bertetangga desa dengan Paterman ini. Ini Congaben kalau istilah orang desa saya ini Congaben, desa Paterman. Banyak teman-teman saya memang bersekolah ke sini dulu. Bagi kalau MI-nya itu masih jalan kaki dari Bentu bagi teman-teman ke sini. Ke sini semua. Kalau ini jaraknya kurang lebih 3 kiloan bagi ya, 2 kilo 3 kiloan. Kalau dari sana ke sini. Ini dulu sampai lulus 6 tahun dari sini. Ini dilakukan per hari. Paginya ke sini, siangnya sekolah madrasah lagi di sana. Gitu kalau dulu mirsa ya di Congaben ini. Jadi MWB itu dulu yang digagas dan juga didirikan oleh Kiai Khotib Pak Kiai ya. Betul. Kiai Khotib. Kedahlan tadi itu turun ke Kiai Khotib sampai mungkin dari kasafnya beliau lah. Kasafnya beliau bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa dihadapi dengan hanya proses pendidikan yang hanya sorkan langkeren saja. Penting untuk masyarakat dan santri untuk diajarkan ilmu-ilmu umum. Betul. Itu pemirsa. Ini kalau nggak difikirkan ini dianggap biasa-biasa saja, tapi itu hasil zuhudnya para kiai dulu. Betul. Lanjut Pak Kiai. Dan melihat dari kebutuhan saya rasa ya, karena ketika itu banyak dari guru-guru itu ngimpor dari Jawa. Makanya di daerah sini ini banyak orang yang keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Ya karena memang mengajar di daerah Bangkalan bagian selatan. Madura. Juga masuk mengajar di MWB tadi itu. Betul, mengajar di MWB. Kemudian dari lulusan MWB itu yang dari orang pribumi asli itu juga ikut mengajar nantinya. Oh, ini pemirsa. Ini kalau coba renungan sebentar saja apa yang dijalankan Kiai Ayub ini. Bahwa Kiai Khotib ini membuat MWB ini justru menggerakkan banyak orang. Bahkan perjuangannya mengimpor orang-orang yang dianggap mengerti untuk ngajar di sini Pak Kiai. Itu pemirsa. Jadi perjuangannya tidak hanya nunggu. Perjuangannya itu memang betul-betul sempurna pemirsa kalau dibanding dengan orang-orang seperti saya hari ini. MWB mengimpor banyak orang karena makanya di Paterman banyak orang Jawa Pak Kiai ya. Betul. Keturunan Jawa. Itu asarnya Kiai Khotib Pak Kiai. Iya. Langsung min asharil Kiai Khotib pemirsa. Dalam memperjuangkan pendidikan di sini dan pesantren di sini. Iya ini menarik pemirsa. Ini sangat luar biasa. Mungkin ini di sini memang mercusuarnya kalau di daerah Modung apalagi dari Kedundung ke beberapa desa di daerah sebelah timur Modung ini memang di sinilah kiblat keilmuan sebetulnya di waktu itu karena banyak dari desa Sabit dari sekitar desa sini sampai ke Noreh Pak Kiai ya. Ngajinya ya ke sini, ngajinya ke Congaben ini. Maka di sini ada kiblat dulu pemirsa. Itu Kiai Khotib Pak Kiai ya. Iya. Silakan lanjutkan cerita selanjutnya Pak Kiai. Nah, kemudian setelah itu dari tahun 1955 itu Kiai Ilyas lahir, terus kemudian beliau dimondokkan. Jadi ketika itu beliau Kiai Ilyas adalah putra dari Kiai Khotib, 13 bersaudara. 13 bersaudara. 13 bersaudara. Alhamdulillah 13 bersaudara. Iya. 13 bersaudara itu yang bungsu itu adalah Kiai Ilyas. Nah, melihat dari kepiawaian mungkin terus kemudian dari intelektual Kiai Ilyas, saudara-saudaranya yang lain malah waktu itu cerita paman sendiri itu mau disekolahkan ke dokter. Jadi ketika masa kecil dari prestasi beliau mungkin atau bagaimana mau disekolahkan ke dokteran. Tapi Kiai Khotib sepertinya kurang sepakat, kurang setuju. Sampai beliau kemudian ke Kiai Hamid Pasuruan dan kemudian beliau dilus pada waktu itu ceritanya Kiai Ilyas masih pakai celana pendek. Ini Kiai Khotib jangan disekolahkan, dimondokkan saja. Nanti pulang itu dari daunnya Kiai Hamid. Kiai Hamid.
yang kemudian nantinya Kiai Hamid juga mengikat tali kekeluargaan berbesanan dengan putra dari Kiai Hamid Pasuruan, Abi Ilyas. Iya. Pemirsa, ternyata ini daunnya dari Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan ini banyak masyhur hari ini itu karena beliau sudah wali. Aulia, bahkan ada yang bilang bahwa beliau itu adalah wali abdal. Tapi kurang tahu kita, tapi ini masih banyak orang yang bicara begitu. Dan Kiai Ilyas Khatib itu ada isyarah dari Kiai Hamid kepada Kiai Ilyas itu mendapat isyarah dawuh dari Kiai Hamid Pasuruan kepada Kiai Khatib. Betul. Agar tidak disekolahkan, tapi dimondokkan. Ini kalau bahasa Nareng Metu dan Reng Jongapen kan isyarah untuk meneruskan pesantren gitu ya. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Jadi setelah itu beliau hanya mondok di Sidogiri, kemudian beliau melanjutkan ke Buduran, baru sempat ke Malang, lalu ke Mekah. Dan ke Mekah. Setibanya dari Mekah tahun 82 itu beliau kemudian menggantikan Kiai Khatib yang sudah sepuh. Pada waktu itu 84 Kiai Khatib wafat. Pemirsa, tahun-tahun itu saya sudah dilahirkan. Saya lahir tahun 1975, tapi tidak mengerti. Tapi kalau Kiai Ilyas Khatib ini setiap ada pengajian, imtihan dan lain macam, ada setiap kegiatan masyarakat di sekitar desa ini pasti ngundangnya beliau. Dan makanya saya kenal beliau, tahu beliau, kiprahnya beliau di berbagai macam kesempatan. Kalau tidak ngundang Kiai Ilyas, kayaknya tidak sah gitu loh acara itu. Itu waktu kecilnya saya itu apa perbincangan dari orang-orang di sekitar saya di desa saya. Seperti itu, kalau tidak ngundang Kiai Ilyas kayaknya tidak sah acara itu. Nah, mungkin begitu kuatnya sanad keilmuan. Ya. Itunya bagi ya ini nyerapnya daunnya Kiai Hamid ini. Salah satunya lagi. Iya. Tahun 182 bagi ya. Kiai Ilyas kesini 1984 Kiai Khatib wafat. Lalu utuh pesantren ini diasuh oleh Kiai Ilyas. Sampai di zamannya beliau kan ini saya menjadi bagian dari saksi juga Pak Kiai. Kan progresif Pak Kiai. Perkembangan pesantren ini dari awalnya biasa saja, kotakan biasa saja. Dan setelah diasuh oleh beliau ini kan perkembangannya akseleratif, sangat luar biasa. Betul. Cepat gitu ya, cepatnya sangat luar biasa sampai pendidikan yang dikembangkan oleh di saat Kiai Ilyas itu apa saja Pak Kiai? Saya rasa itu juga timing ya, saya rasa. Karena ketika itu adalah waktu-waktu transformasi dari pesantren kemudian dengan sistem yang lebih baik, dengan pengambilan sistem pendidikan yang lebih baik. Dan pada saat itu tahun 90-an dan kemudian Gus Dur menjadi presiden, itu baru kemudian sepertinya banyak pesantren yang kemudian ingin mengembangkan sistem pendidikannya, bukan hanya di di pengajian kitab, tapi juga di ilmu-ilmu umumnya. Kalau di saat itu belum Pak Kiai. Kalau di tahun-tahunan itu 82-an itu belum Pak Kiai. Gus Dur itu tahun 2000. 98, 99, 2021 lengser. Karena saya termasuk pejuang. Ingat banget saya kalau Gus Dur. Lah, setelah Gus Dur jadi memang kayak berlomba-lomba pesantren ini. Bukan meniru bagi yang, tapi ya memang mengembangkan seperti yang di Congaben ini. Yang awalnya kan tidak bagi, kayak anti lah. Sebelumnya kayak anti. Tapi setelah itu memang berlomba-lomba mendirikan pesantren yang bermodel seperti Congaben dan Pramia. Betul. Kan gitu Pak Kiai. Mohon maaf pemirsa, dikoreksi kalau saya ini kesimpulan lebay saya atau gimana kurang tahu. Tapi itu pengalaman yang saya lihat, yang saya saksikan, yang saya alami juga, karena sebelum-sebelumnya itu banyak
Kalau pondok itu ya salaf, hanya ngaji-ngaji biasa. Di tahun-tahun sebelum itu, bahkan pesantren yang ada umumnya ini, ya di sini sama Peramian. Hanya betul, di sini betul. sama Peramian. Itu yang termasuk di Bangkalan pun juga kan Pak Kiai. Iya, iya. Masih banyak yang salaf-salaf Pak Masih Kiai. banyak yang salah. Jadi mulai 82 itu Pak Saliman sampai 2000 itu hanya meneruskan dari apa namanya dari perjuangan Khotib. Khotib. Yang ya tadi itu apa namanya Pak Kiai? MWB, MWB, PGA, PGA. terus kemudian bertransformasi menjadi Sanawiyah. Sanawiyah. Pada tahun 80. Pak Kiai, ini mungkin ya memang barokahnya Kiai Khotib dan yang lain-lain. Guru-guru SD, guru-guru yang lain-lain itu di desa-desa sekitar sini. Itu memang dari Pak Terman semua Pak Kiai. Guru-guru saya itu dari sini semua. Iya, bahkan saya punya teman di Arosbaya itu, pokoknya kalau mau cari menantu pegawai itu ke daerah selatan. Ke Pak Terman. Itu tempatnya pegawai itu. Desa pegawai di sini pemirsa. Kalau pegawai itu kan sebelumnya apalagi desa uang sekolah aja, kalau desa itu minta ampun susahnya. Susah. Nah, di daerah Pak Terman ini mungkin di sini Congaben ini abad alasnya kan dulu ke Dahlan. Abad alas awalnya. Dari situ mungkin aliran barokahnya Mbak Kiai. Maka ilmu orang-orang tenaga-tenaga guru yang disuplai ke SD di desa-desa itu memang mayoritas dari Pak Herman ini Mbak Kiai. Kalau di daerah Modu Mbak Kiai ya. Iya. Nah, selain juga dari program pemerintah transmigrasi itu ya. Ya. Ya di sini kan ada tadi itu PGA-nya juga. Betul. Itu semua Pak Kiai awal-awalnya. Dan ternyata ini kesadaran pendidikan orang Modu khususnya Pak Terman ini tidak lepas dari peran dari Kiai Dahlan, tidak lepas peran dari pondok pesantren ini, mahasiswa pondok pesantren ini dan nyata ini bukti hari ini beda dengan di rumah saya Pak Kiai. Kalau desa ke sana ini kan barusan tuh, kalau yang desa-desa di Timur, itu kan barusan bagi sadar pendidikan, bahkan kuliah. Yang mengawali kuliah untuk Serabi Timur, kalau nggak salah saya bagi itu pun memaksakan diri. Beliau ini kepala suku dari mahasiswa Semadura ini. Aduh. Jadi wajar. Jadi kalau di sini ini kan sudah sudah terlebih dahulu ya, mungkin karena peran Kedahlan Mas ini. Ini baru saya cerita ini, baru hari ini bagi. Memang kalau di desa-desa yang lain tuh kuliah itu apa cong nggak kuliah, apa cong ya sekolah. Begitu bagi tingkat kesadaran dari pendidikan masyarakat desa di waktu itu. Ya tahun-tahun 80-an itu bagi. Iya. Ini bukan tahun dulu loh. Iya. Tahun 80-an itu waktu masih kecil saya itu memang banyak cerita-cerita begitu. Apa sekolah mau demah pada porgi ya, angare ya, sekolah begitu bagi. Tapi hari ini mungkin karena tekunnya dan juga karena istiqomahnya Congaben dan yang lain-lain, ini menites semuanya dan alhamdulillah hari ini sudah banyak Pak Kiai di desa Serabi Timur. Di setiap desa sudah banyak yang mahasiswa sekarang alhamdulillah. Dan yang mengawali ini adalah kalau di daerah ke timur ini ya Congaben ini pemirsa, Kedundung, Pak Terman ini. Nah itu Kelias itu tahun 82 84 Pak Kiai ya. 84 Kelias yang Khotib wafat langsung diasuh Kelias dan mendirikan banyak perguruan tinggi lembaga pendidikan lebih dikembangkan lagi bagi. Betul. Itu ketika tahun 2000. Tahun 2000. Ketika itu sebelum itu masih hanya ada Sanawiyah. Ya, saya rasa hanya Wiyah, terus kemudian pendidikan pesantren seperti Wusto Ulia sebagaimana di Kiai Ali Mas'ud. Dan pada tahun 2000 itu ada SMK yang mungkin menurut saya mau dikoreksi itu SMK pertama yang ada di dalam pesantren. SMK pertama. Iya. SMK pemirsa. belum ada bantuan sepertinya, entah dari mana. SMK ini kan sekolah menengah yang elektronik gitu bagi ya. Betul. Gitu. Kalau dilihat dari kacamata ilmu keagamaan pesantrenan begini. Tapi ini dihadirkan karena mungkin dalam kesadaran paling dalamnya para masyayikh, ilmu itu nggak perlu untuk
di kota-kota gitu Pak Kiai ya, bahwa Betul. semua ilmu itu ya datangnya dari Sang Maha Alim gitu kan. Tapi kita saja yang kota-kota ada ilmu umum, ada ilmu agama dan lain sebagainya. Tapi itu masih terasa loh sampai sekarang Pak Kiai. Betul. Ilmu agama, ilmu umum itu masih terasa sampai detik ini. Tapi pesantren sebetulnya dengan kebijakan pesantrennya sudah ingin menyatukan tidak pengkotak-kotakan ilmu. Betul, dan terbukti kan sekarang sistem pendidikan itu sudah mulai banyak bersinergi. Nah, Artinya dari bukan hanya pesantren ANSI, pesantren yang hanya memprioritaskan kitab kuningnya, Ya, betul. tapi juga berkolaborasi bagaimana santri ini mempunyai skill yang akan dibutuhkan ketika dia keluar nanti. Dan banyak pesantren yang kemudian mengadopsi sistem seperti itu. ya. Dan bahkan kalau sekarang kayaknya sudah 80% Pak Kiai. Ya, betul. Itu apakah bentuk dari sebuah kesadaran tentang masalah perkembangan zaman atau tidak atau bagaimana? Tapi itu yang terjadi hari ini, dan yang mengawal itu semua adalah Congapen, dan belum sampai sekarang. Betul. Waktu itu mungkin banyak juga ada yang bilang, wah cereng untuk Pak akabai sekolahan. Mungkin waktu itu begitu pikirannya, mungkin ada yang begitu. Iya. Karena mungkin orang kasap itu begitu, orang yang mempunyai kesadaran yang lebih daripada yang lain itu memang terkadang dianggap tidak logis dalam pikiran kita. Tapi itu sebetulnya sebuah kesadaran yang itu meskipun banyak bantahan, banyak cercaan, banyak yang menolak. Tapi kalau para kiai mas itu tetap saja istiqomah melanjutkan itu. Akhirnya semua mengiyakan. Akhirnya semua, itu bedanya antara saya dengan para kiai. Tingkat keimanannya, tingkat keistiqomahannya pemirsa. Jadi kalau ke kiai itu angon seperti masyarakat dulu. Kalau tidak nyampe ya lo depak begitu saja. Malah langka. Itu Kiai Ilyas Khatib. Jadi mulai sejak MBT ke Khatib itu sampai ke Ilyas Khatib SMK, apalagi bagi setelah SMK? Setelah itu kemudian banyak, ada SMK, ada SMA, kemudian ada perguruan tinggi, itu dimulai tahun 2000. Stitmu, ya. Stitmu. Tahun 2000 bagi. Tahun 2000. Kalau 2000 itu sedang ramai-ramainya demo penurunan Gus Dur bagi. Memorandum 1 itu, memorandum 2. Itu kan apal saya kalau itu bagi. Kalau tahun 2000 itu saya lagi pusing-pusingnya sama semesteran. saya waktu 2000 itu semester 14 sudah bagi. Tahun 2000 itu makanya saya ikut ini. Ikut ke Jakarta mengkoordinasi teman-teman yang mau membela Gus Dur kan, poros UIN dari Jakarta sampai ke Makassar segala macam. Saya waktu itu makanya prestasi akademik saya komlut Pak Kiai. Apa itu komlut? Kemelut. Gara-gara itu salah satu penyebabnya. Jarang di kampus, ada di Bandung, ada di Jogja, ada di mana apa, di Jakarta, jarang di kampus dan jarang kuliah. Ya itu, waktu itu ternyata itu berbarengan dengan berdirinya Stitmu. Stitmu Pak Kiai ya. Perguruan tinggi pertama Pak Kiai ya. Iya. Di Modung atau di Bangka. Di Bangkalan mungkin. Yang pesantren. Sama Kedahlawi lebih dulu sini Pak. Sini. Lebih dulu nih. Lebih dulu. Ya berarti minasabiqinal awalin lagi. Sekarang sudah banyak Pak pondok-pondok pesantren. Betul. Di Modungnya sudah ada 2. Ada 3. Oh ada 3 Pak. Gimana katanya? Oh ya di Modung Pakong ya. Oh Pakong 3, ada 3. Ada 3. Terus di Kedis juga ada. Banyak sekarang pemirsa. Ternyata yang ngawali diakui atau tidak disadari zaman yang sudah membicarakan di Congapen. Ini Minasabiqinal awalin terus ini dalam konteks bagaimana pengembangan pendidikan. Stitmu tahun 2000. Tahun 2000. Jadi saya rasa kembali lagi pada timing yang menurut saya pas. Bagaimana masyarakat punya kesadaran pendidikan. Semakin sadar dan juga akan semakin tinggi, dia juga akan menuntut ilmu sampai ke jenjang sarjana. Dan kebetulan ada banyak berapa ya teman-teman saya, teman pondok saya di Peramian itu yang tidak meneruskan
kuliah ke luar Madura, kuliah di sini waktu itu Pak Kiai. Alhamdulillah, ini Jong apa namanya? Bisa dikatakan uswah ya. Uswah dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan pendidikan. Jadi orang sebelum sadar dulu kan. Meskipun dicoba awal-awalnya ya tetap istiqomah aja, terus pada akhirnya orang menerima dan justru dijadikan sebuah teladan oleh lembaga-lembaga pesantren yang lain. Pak Kiai, kita selanjutnya yang kira-kira penting untuk diketahui oleh publik Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, setelah Kelias tahun itu tahun 2000 menciptakan Stitmo. Selanjutnya Pak Kiai. Setelah 2000 ya pengembangan dari apa yang sudah ada, masuk dari state yang kemudian buka prodi baru, terus kemudian SMK yang juga ada perkembangan di situ, dan ya itu di al-muhafadzahnya kita tetap jaga sambil lalu mencari as-solehnya, aslahnya. Al-Mahfudz wal Aqbil Jadil aslahnya ya aslahnya. Pak Kiai itu masih dalam asuhan almarhum Kiai Ilyas itu sampai tahun 2018 beliau wafat. Tahun 2018 almarhum Kiai Ilyas Khatib merupakan pengasuh yang ketiga pondok pesantren ini dipanggil oleh Allah SWT wafat dan sekarang digantikan oleh putranya yang nomor berapa? Saya nomor 2. Iya, saya nomor 2. Kiai Ayub sudah 5 tahun 2018, 2020, 2021, 22 4 tahun bagi Kiai. 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Meneruskan apa yang sudah diawali oleh Kiai Dahlan, Kiai Khatib, Kiai Ilyas dan Kiai Ayub hari ini. Masih ingin mengembangkan apa lagi bagi ini bagi di Mirtul Ulum bagi? Ya, untuk pengembangan ya masih kita perlu mencari sistem pendidikan yang baru tentunya, tidak terlalu terkungkung dengan formalitas, karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir perkembangan itu pendidikan sangat masif. Kita melihat wajah baru pendidikan itu ketika terjadi corona, saya rasa. Terjadi corona, orang-orang sepertinya pendidikan ini sudah tidak lagi membutuhkan bangunan tertentu, tidak lagi membutuhkan orang mungkin tertentu, tapi dia mau apa dan apa yang dia inginkan itu hanya dengan melalui teknologi yang katakan sampai sekarang. Makanya anak-anak kemudian belajar melalui Zoom segala macam. Dan saya rasa suatu saat pendidikan itu tidak perlu tempat. Itu yang masih sekarang dipikirkan bagi ya. Bagaimana pola yang pas untuk bagaimana membangun sebuah sistem pendidikan yang pas dengan zaman hari ini. Betul. Dengan kejadian corona kemarin gitu ya. Betul. Ternyata transformasi ilmu itu tidak harus langsung ketemu, meskipun katanya para masyayikh, para kiai itu lebih afdolnya itu memang langsung talqin bagi. Maka ini ada sedikit pergeseran dari sistem pendidikan yang kita anut dan sistem pendidikan yang akan diadopsi suatu saat. Tapi bagaimanapun sistem pendidikan pesantren saya rasa harus tetap dilakukan. Al-muhafadzahnya tetap harus. Jadi talaqqinya bagaimanapun bagaimana kita belajar mengaji melalui Zoom. Biar barokahnya tidak hilang bagi. Minimal bukan tidak hilang, tapi minimal tidak kurang. Betul. Kurang barokahnya karena belajar langsung pada kiai, langsung etutuin ajong baca itu lebih masuk, lebih masuk daripada kita dituntun oleh sistem yang ada di sini. Betul. Dan itu dirasakan dengan sebuah cerita, saya rasa yang sampai sekarang saya masih teringat. Jadi bagaimana seorang ketakdiman kita sebagai santri kepada guru itu adalah sebuah cerita dari ayahanda, dari Abah Kiai Ilyas. Pada saat itu beliau mondok di Sidogiri pada zaman Kiai Kholil. Kiai Kholil sepuh. Ketika itu beliau waktu mondok beliau sowan ke Kiai Kholil. Saya setelah ini Kiai, setelah mondok saya mau kuliah. Saya mau sekolah. Jangan Jong, jangan sekolah dulu. Tunggu
tunggu aja, jangan sekolah sekarang. Nanti aja sekolah itu. Nanti kalau saya sudah mati, sekolah itu gampang nak. Itu benar boleh. Kata Pak Udin. Hasil ya, karena itu dawuh seorang guru, jadi mau tidak mau harus dipatuhi. Ini bukan sebuah kepantasan, tapi adalah sebuah ketakdiman. Sebuah ketakdiman. Di samping beliau ingin juga punya pengalaman baru, mungkin atau bagaimana. Ya, kayak Dias muda waktu itu. Terus kemudian karena beliau sudah menunjukkan nanti kalau sudah saya meninggal kamu sekolah itu gampang. Ketika Kiai Khalil wafat, beliau ingin melanjutkan ke Mekah. Beliau ingin melanjutkan ke Mekah, dan pada saat itu beliau tidak punya ijazah. Hanya ijazah Sidogiri. Ketika itu beliau bonek ke Mekah, bondonekan. Beliau berangkat ke Mekah, terus bertemu dengan temannya di sana. Beliau bercerita pada temannya bahwa beliau ingin kuliah. Akhirnya, loh, kamu punya ijazah apa, Yas? Saya gak punya ijazah. Saya dari Sidogiri ke Buduran ya semuanya salap. Gak punya ijazah aliyah, gak punya ijazah SMA. Loh, gak bisa, Yas. Kamu mau gak punya ijazah kok mau kuliah, katanya. Akhirnya setelah itu ya sudah, pokoknya saya antarkan aja ke ini, ke mana namanya, ke dekan mungkin waktu itu ya, ke dekan. Di Mekah ini. Di Mekah. Ketika itu diantarkan sama temannya, beliau antri. Ketika antri, sebelum antri mungkin menyampaikan siapa saja nama-nama yang antri gitu ya. Ketika itu dekan langsung memanggil Ilyas. Akhirnya, loh, semua yang antri itu, yang duluan antri malah menoleh ke Ilyas. Kenapa kok panggil duluan? Ilyas, masuk. Ketika masuk, buka pintu, ini cerita beliau. Ketika buka pintu, rektornya itu mendekap ayah. Alhamdulillah, kasahirnya sekarang saya ketemu sama cucu guru saya. Kayak Ilyas kaget. Heran, kenapa kok guru saya? Memangnya orang tua saya gak pernah ngajar sampean kan begitu. Lawang namanya di desa. Alhamdulillah. Kamu Ilyas? Iya Pak Kiai. Ilyas bin Khotib? Iya Syekh. Khotib bin Dahlan? Iya Syekh. Alhamdulillah, dipeluk lagi. Berulang kali itu dilakukan oleh rektor. Ternyata ketika selesai saking bungahnya ketemu dengan gurunya Syekh tadi, beliau mendapat rekomendasi khusus untuk kuliah di Ummul Qura. Dan usut punya usut, kenapa begitu gembiranya Syekh tersebut? Itu karena ada kesalahan paham. Kesalahan pahamnya, jadi Syekh itu ketika itu pernah mengaji kepada Kedahlan. Pernah mengaji ke Kedahlan. Kedahlan pendiri Muhammadiyah. Oh, ya Allah, Kedahlan Jogja, Kedahlan Subhanallah. Dan memang betul kan, Ilyas putra Khotib putranya Kedahlan. Dan bengiranya Syekh itu Ilyas ini cucu dari gurunya Kedahlan pendiri Muhammadiyah. Ternyata ini tasbih Sibeh bagi Sibeh dengan sama-sama Kedahlannya. Iya, sama-sama Kedahlannya. Akhirnya dipeluk beliau. Alhamdulillah saya ketemu dengan cucu guru saya. Padahal gurunya Kedahlan. Nah, ini mungkin anunya tadi itu ya. Betul, kembali lagi kepada tadi Isyarah Sidogiri. Jangan nak gampang sekolah itu, nanti kalau sudah saya meninggal kamu boleh kemana saja. Dari situ Kiai Ilyas masuk Ummul Qura tanpa ijazah. Mirsa, ini cerita, ini bukan dongeng, ini cerita ini sejarah. Kalau dalam istilah hadis itu ini mutawatir dhabit. Yang bicaranya adalah putra beliau, dan yang mengisahkannya adalah langsung dari beliau. Dan ini kalau dalam ilmu hadis ini nggak usah diragukan, langsung mutawatir. Ini salah satu bukti bahwa banyak kehidupan ini berjalan di luar rasionalitas. Betul. Sebagai ya, alhamdulillah cerita yang terakhir ini sangat luar biasa bagi. Ini mungkin orang-orang yang menuhankan rasionalitas, menuhankan kepintaran. Mungkin tidak banyak yang terpercaya, tapi ini realitas loh. Ini realitas. Karena dia tawaduknya dan ikramnya terhadap guru dan kiainya. Meskipun di waktu itu punya keinginan untuk sekolah dan macamnya, Kiai Ilyas mengendalikan rasa itu
karena ikram kepada guru, akhirnya seperti cerita barusan Mirsa. Tanpa diduga-duga. Dan salah. Itu cara pangeran, cara Tuhan untuk bagaimana Kiai Ilyas ini bisa masuk ke ini. Kalau jalan biasa-biasa saja, ya ditolak bisa. Kalau tidak mencukupi syarat, gitu. Sudah tidak mencukupi syarat. Nang ke Mekah. Wong syaratnya masuk itu harus punya ijazah. Padahal yang dipunya ijazah salam semua. Keyakinan dari guru barokahnya ini nih Mirza. Ini yang sebetulnya yang penting hari ini itu untuk sering-sering diceritakan kepada banyak orang agar kita itu tidak terlena dengan kecerdasan akal yang berhimpitan dengan keculasan ini bagi. Oke, bagi barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan kepada pemirsa Candasan bagi. Saya rasa cukup lah. Gitu bagi ya. Iya. Terima kasih banyak Kiai Ayub atas kesempatannya. Saya merasa terhormat sekali diterima dengan baik di sini dan mudah-mudahan cerita-cerita barusan yang sudah keluar dari beliau ini bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa menambah referensi bagi khususnya alumni Chongaphen dan juga simpatisan dan masyarakat Madura khususnya yang pernah berafiliasi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Chongaphen Patedeman Bangkalan ini. Dan mudah-mudahan cerita-cerita yang barusan tadi itu yang belum sempat mendengar bisa menginspirasi, bisa dijadikan sebuah bahan tadabbur dan tafakur bahwa kehidupan ini tidak bisa hanya dimusnadkan kepada kecerdasan berpikir. Ada kudratullah yang bekerja, tidak hanya sunatullah lagi. Ada kudratullah yang sering bekerja. Itu pemirsa, itu keunikan dari nalar pesantren, itu keunikan dari logika-logika pesantren yang sering tidak logis tapi itu nyata. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.